Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Para siswa peserta MPLS SMK NU Sukra tahun 2021-2022 yang saya banggakan. Alhamdulillah, pada hari ini Senin tanggal 26 Juli 2021 kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat melaksanakan tugas-tugas kita selaku hamba-hamba Allah dalam rangka memperbanyak hal-hal yang bersifat kemanfaatan dan kemaslahatan, wabil khusus dalam rangka menebar ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam marilah kita sampaikan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya yang selalu istiqomah. Para peserta MPLS SMK NU Sukra yang berbahagia, sebelum kita menyampaikan materi tentang pendidikan karakter, terlebih dahulu marilah kita untuk bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu diberikan ilmu yang bermanfaat dan selalu bertambah untuk bekal hidup kita baik di dunia maupun di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah para peserta MPLS yang saya hormati, sebelum saya menyampaikan materi, perkenalkan saya akan menyampaikan materi pendidikan karakter. Kemudian nama saya Aspuri, sarjana agama, magister pendidikan Islam. Peserta MPLS yang berbahagia, satu hal yang perlu kita ketahui sebelum lebih dalam memahami tentang apa itu pendidikan karakter, maka kita harus tahu definisi tentang pendidikan karakter. Pendidikan karakter terbagi menjadi dua. Satu, pengertian tentang pendidikan, dan yang kedua, pengertian tentang karakter. Apa itu pendidikan karakter? Kita bahas yang pertama tentang definisi pendidikan. Pendidikan adalah proses pembelajaran yang di dalamnya adalah pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan manusia yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Jadi pendidikan itu adalah sebuah proses. Jadi tidak instan, sesuatu yang tidak langsung jadi, atau sesuatu yang tidak bersifat seperti sesuatu yang kita harapkan seketika, tapi pendidikan adalah sebuah proses. Proses seperti apa? Tentunya kalau di pendidikan sekolah, maka di sana ada sebuah proses pembelajaran, yang mana pembelajaran itu berisi tentang knowledge, pengetahuan, yang awalnya tidak tahu menjadi tahu, yang awalnya tidak bisa menjadi bisa, yang awalnya tidak paham menjadi paham. Itulah yang disebut dengan pembelajaran pengetahuan. Diharapkan
proses pembelajaran itu menghantarkan anak itu menjadi tahu dari yang awalnya tidak tahu. Itu yang disebut dengan perubahan knowledge atau pengetahuan. Kemudian yang berikutnya adalah proses pembelajaran yang di dalamnya ada keterampilan atau psikomotorik. Nah, hal ini juga termasuk salah satu keberhasilan dari pendidikan ketika anak itu ada perubahan dalam bidang psikomotorik. Yang awalnya diam menjadi bisa bergerak, yang awalnya tidak bisa berpikir menjadi berpikir. Itulah yang disebut dengan perubahan keterampilan. Kemudian pendidikan juga adalah proses pembelajaran yang di dalamnya adalah perubahan kebiasaan. Atau kita sebut dengan istilah afektif, sikap. Sehingga pendidikan adalah proses pembelajaran di mana diarahkan bahwa peserta didik itu ada satu perubahan dalam bidang pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan atau sikap. Kemudian, proses pembelajaran ini itu diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Istilahnya kalau orang berguru itu ada gurunya, kemudian di atas gurunya juga ada gurunya lagi, dan seterusnya, dan seterusnya. Kalau dalam bahasa kita mengutip bahasa ilmu hadis, itu yang disebut dengan istilah sanad. Itulah arti daripada pendidikan. Sekarang kita pahami, apa itu karakter? Karakter adalah akumulasi kepribadian, watak, dan sifat individu yang mengarahkan kebiasaan dan keyakinan individu tersebut dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Jadi ketika kepribadian, watak, dan sifat dari seseorang itu menjadi satu, kemudian dia dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, itulah yang disebut dengan definisi karakter. Peserta MLMS yang berbahagia, kalau kita gabungkan apa itu pendidikan karakter, maka kita bisa menyimpulkan bahwa pendidikan karakter adalah sistem pendidikan. Kalau kita bicara tentang sistem, maka di sana ada beberapa item yang saling mengkait antara yang satu dengan yang lainnya. Jadi tidak bisa berdiri sendiri. Kalau saya bahasakan bahwa sistem pendidikan atau pendidikan itu bersistem dan bisa akan berhasil ketika memenuhi syarat 5 hal. Apa saja syarat 5 hal itu? Kita istilahkan dengan istilah SOLAT. S-O-L-A-T, SOLAT. Apa itu S? S itu adalah subjek, yang di dalamnya adalah bahwa ada guru di sana. Kemudian O. O adalah objek, yang di dalamnya ada siswa. Kemudian L. L adalah lingkungan. Tentunya di sini ada dua lingkungan. Ada lingkungan dalam dan ada lingkungan luar. Kemudian A. A itu adalah alat pendidikan. Ada kurikulum dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian yang terakhir adalah T.
tujuan daripada pendidikan itu sendiri. Itu ada di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Saya lanjutkan bahwa pendidikan karakter adalah sistem pendidikan yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai karakter tertentu kepada peserta didik. Nanti kita akan bahas kira-kira nilai-nilai yang terdapat dalam pendidikan karakter itu apa saja. Yang mana di dalamnya terdapat komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, serta tindakan untuk melakukan nilai-nilai tersebut. Peserta MPLS yang berbahagia, selanjutnya kita sampaikan tentang fungsi pendidikan karakter. Apa itu fungsi pendidikan karakter? Yang pertama adalah untuk mengembangkan potensi dasar dalam diri manusia sehingga menjadi individu yang berpikiran baik, berhati baik, dan berperilaku baik. Di sini kita pahami mengembangkan potensi. Jadi setiap manusia itu punya potensi sejak lahir dan sejak itu disebut dengan kodrati. Tapi kadang potensi yang dimiliki oleh setiap manusia itu tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Itu artinya bahwa ketika potensi tidak dimanfaatkan, maka yang terjadi adalah tidak punya berpikiran yang baik, berhati baik, dan berperilaku baik. Tapi kalau potensi itu bisa kita kembangkan, insya Allah akan menghasilkan orang-orang yang selalu berpikiran baik, berhati baik, dan berperilaku baik. Kemudian yang kedua, untuk membangun dan memperkuat perilaku masyarakat yang multikultur. Kita pahami bersama bahwa kita hidup tidak sendiri. Kita hidup bersosial, ada di depan kita, di samping kita, di belakang kita, orang-orang yang selalu memantau kita. Oleh karena itu, bagaimana caranya kita bisa bersinergi, bisa ada di dalam orang-orang yang ada di sekitar kita dengan karakter, dengan sifat, dengan kultur yang berbeda, tapi kita bisa membangun dan memperkuat perilaku. Kemudian yang ketiga, untuk membangun dan meningkatkan peradaban bangsa yang kompetitif dalam hubungan internasional. Ini juga salah satu tujuan daripada negara. Itu adalah bagaimana kemudian kita bisa menjalin hubungan baik intern dalam bernegara maupun bagaimana kita bisa berhubungan baik dengan negara-negara yang lain. Tentunya kalau kita tidak memiliki pendidikan karakter, maka bangsa kita termasuk kehidupan kita itu akan tergilas dengan budaya-budaya, dengan kemajuan-kemajuan yang dimiliki oleh bangsa-bangsa lain. Oleh karena kita harus selalu berkompetisi dalam rangka membangun dan meningkatkan peradaban bangsa. Peserta MPLS yang saya hormati, yang keempat, fungsi pendidikan karakter adalah berikutnya tujuan pendidikan karakter. Tujuan pendidikan karakter yang pertama adalah bahwa pendidikan karakter adalah untuk membangun generasi bangsa yang tangguh, di mana masyarakatnya berakhlak mulia, bermoral, bertoleransi, dan bergotong royong. Itu tujuan utama di dalam pendidikan karakter. Jadi bagaimana bisa membangun generasi bangsa yang tangguh. Tentunya
bangsa yang tangguh adalah bangsa yang di dalamnya terdapat masyarakat yang memiliki akhlak mulia, bermoral, bertoleransi, dan bergotong royong. Tanpa itu semua, kita tidak bisa bermimpi untuk menjadi generasi bangsa yang tangguh. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, maka di dalam diri peserta didik atau semua siswa itu harus tertanam nilai-nilai yang bisa membentuk karakter, baik yang bersumber dari agama, Pancasila, dan budaya. Sekarang kita pahami nilai-nilai pembentuk dari karakter. Apa saja? Nah, itu diantaranya adalah religius, kejujuran, sikap toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, kemandirian, sikap demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan. Kemudian cinta tanah air, menghargai prestasi, sikap bersahabat, cinta damai, gemar membaca, peduli terhadap lingkungan, kemandirian, peduli sosial, dan rasa tanggung jawab. Nah, inilah beberapa poin nilai-nilai tentang pendidikan karakter. Insya Allah kalau kita memiliki beberapa nilai-nilai ini, maka kita sudah dikatakan orang-orang yang memiliki karakter yang baik. Serta MPLS yang berbahagia. Dari nilai-nilai yang tadi saya sampaikan, maka kita rinci lagi tentang nilai karakter yang bersumber dari Pancasila. Di antaranya nilai karakter religius itu meliputi sikap cinta damai, sikap toleransi, menghargai perbedaan agama dan kepercayaan, berpendirian teguh, percaya diri, kerjasama antar pemeluk agama, anti terhadap kekerasan, dan mencintai lingkungan. Kemudian nilai karakter nasionalis meliputi apresiasi terhadap budaya Indonesia, menjaga kekayaan budaya Indonesia, cinta tanah air, menghormati keberagaman agama, suku, dan budaya. Yang ketiga, nilai karakter integritas meliputi sikap bertanggung jawab, aktif terlibat kehidupan sosial, konsisten dalam perkataan dan perbuatan. Berikutnya, yang keempat, nilai karakter mandiri meliputi memiliki etos kerja yang baik, memiliki daya juang yang tinggi, tangguh dalam menghadapi tantangan, memiliki keberanian dan kreatif dalam bertindak. Yang kelima, nilai karakter gotong royong meliputi menghargai sesama, dapat bekerja sama, berkomitmen terhadap keputusan bersama, saling tolong-menolong, rasa solidaritas dan kerelawanan, anti terhadap diskriminasi dan kekerasan. Nah, kenapa kita harus belajar tentang pendidikan karakter? Maka ada hal yang penting bagaimana kita memiliki dan belajar pendidikan karakter. Di antaranya, pentingnya pendidikan karakter adalah memiliki kepribadian dan karakter yang baik. Kemudian meningkatkan prestasi akademik, membentuk karakter yang kuat, membentuk individu dan menghargai dan menghormati,
mengatasi akar masalah moral sosial seperti tidak jujur, tidak sopan, kekerasan, dan rendah etos kerja. Kemudian mengajarkan nilai-nilai budaya. Itulah beberapa hal pentingnya pendidikan karakter. Sebelum berakhir materi ini, saya akan memberikan tugas kepada peserta MPLS. Ada 3 tugas, dan ini harus nanti dikerjakan. Setelah dikerjakan selesai, nanti jawaban bisa dikirim di WA saya di nomor 081 324 482 683. Tugas yang kalian harus kerjakan, yang pertama, mengapa siswa perlu belajar pendidikan karakter? Yang kedua, sebutkan contoh perilaku baik terhadap keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat, masing-masing 3. Kemudian yang ketiga, jelaskan akibat negatif jika siswa tidak memiliki karakter education atau pendidikan karakter. Selamat untuk bekerja dan belajar yang sungguh-sungguh. Tetap jaga protokol kesehatan, tetap sehat, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.